Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan merangkumkan semua yang berkaitan dengan pembelajaran tematik di SD. Khususnya di sini saya ambil di SD Citra Bakti. Baik, yang pertama itu analisis pembelajaran tematik di SD Citra Bakti. Analisis yang kami amati sering berjalannya magang di SD Citra Bakti merupakan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran tematik yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Akbar 2014, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Analisis yang diamati mencakup 3 hal penting, yaitu yang pertama analisis kurikulum, analisis buku guru dan buku siswa, dan analisis penilaian. Oke, yang pertama kita akan melihat tentang analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan analisis yang digunakan untuk mengasah minat dan bakat anak usia dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Adapun perbedaan analisis kurikulum dan pembelajaran tematik itu sendiri adalah pembelajaran tematik merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang memudahkan kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum. Yang kedua ada analisis buku guru dan buku siswa. Analisis buku guru dan buku siswa merupakan program pemerintah pada kurikulum 2013 sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah. Tentu perlu kita ketahui bersama bahwa analisis ini sangat berkaitan erat dengan proses pengembangan keterampilan siswa dalam belajar, di mana penunjang utama pembelajaran adalah buku panduan untuk menunjang keterampilan mengajar serta efektivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan buku guru ini merupakan panduan dasar bagi pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Sedangkan buku siswa itu merupakan panduan bagi peserta didik untuk menunjang pembelajaran yang dirancang. Oke, yang terakhir ini ada analisis penilaian. Analisis penilaian ini memiliki tujuan penting serta berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Membantu untuk memberikan penilaian terhadap peserta didik mengenai pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta didik. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu metode penilaian umum yang digunakan dalam penilaian kontes pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, tes tertulis mencakup pilihan ganda, isian singkat, dan soal esai untuk mengukur pemahaman siswa dan berbagai mata pelajaran. Yang kedua ada proyek dan tugas. Dan yang ketiga ada peer assessment. Metode ini merupakan penilaian terhadap karya atau prestasi sesama siswa. Hal ini kemungkinan besar memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengamatan dan memberikan umpan balik konstruktif kepada teman sekelas mereka. Yang keempat ada portofolio reflektif. Siswa membangun portofolio yang mencerminkan perjalanan perkembangan mereka dan mencakup refleksi tentang pengalaman dan hasil pembelajaran mereka. Oke, yang berikutnya ada perencanaan pembelajaran di SD. Perencanaan pembelajaran yang dimaksud bertujuan untuk mendukung sistem pembelajaran di SD agar memiliki kualitas yang baik dan dapat bermanfaat untuk siswa pada umumnya. Adapun perencanaan pembelajaran sebagai berikut: 1. Menganalisa capaian pembelajaran. Yang kedua, asesmen diagnosis. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan menyelesaikan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang terakhir ada pengembangan perencanaan pembelajaran. Adapun pengembangan pembelajaran meliputi beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, penempatan komponen penilaian setelah komponen langkah-langkah pembelajaran dalam RPP. Yang kedua, penyusunan subkomponen penilaian yang meliputi teknik penilaian, bentuk penilaian, dan juga instrumen penilaian. Yang terakhir ada instrumen penilaian dapat dilampirkan dan diliputi bagian lampiran FPP tematik terpadu sebagaimana dalam pendapatan materi atau
media pembelajaran. Oke, hanya itu saja penjelasannya. Sekian dan terima kasih.